Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Saya Tini Andriani, SMP Negeri 2 Kedung-Adeng, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bojonegoro. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia, saya Tini Andriani. Saya akan menyampaikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan dengan model 4P. Beliau berdua adalah pendamping saya sebagai fasilitator, yaitu Bapak Yasid Bastomi, dan sebagai PP Ibu Ari Fitriawati, dan saya sendiri CGP Tini Andriani. Dalam refleksi Dwi Mingguan ini, saya akan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Diawali dengan peristiwa, berikut adalah jadwal modul 1.3. Peristiwa yang pertama pada tanggal 25 April, saya belajar modul 1.3 tentang imaji murid di masa depan. Setiap guru diminta untuk membuat imaji dan visi guru penggerak. Perasaan saya, bagaimana perasaan saya? Saya sangat senang dan bahagia karena saya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana guru penggerak harus membuat imaji murid masa depan, kemudian visi guru penggerak, dan saya mendapat pendampingan yang pertama oleh Ibu PP, dan kemudian saya ada kegiatan loka karya yang pertama. Pada pembelajaran ini dimulai dari diri dengan membuat imaji murid di masa depan dan visi guru penggerak, dan melengkapi kalimat rumpang. Berikut adalah imaji dan visi saya. Kemudian ini sebelumnya saya mengisi kalimat rumpang terlebih dahulu. Pembelajaran berikutnya adalah eksplorasi konsep. Pertama, mempelajari makna puisi Bung Karno tentang Aku Indonesia. Puisi tersebut adalah merupakan visi Bung Karno, dan apa yang terlihat di sana adalah untuk rakyat Indonesia. Berikutnya, saya belajar tentang inquiry apresiatif atau EA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan EA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal positif yang sudah ada di sekolah. Masih pada pembelajaran eksplorasi konsep tentang EA dengan tahapan baja. Yang pertama, buatlah pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Eksplorasi berikutnya adalah B, buat pertanyaan, berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. Eksplorasi konsep berikutnya adalah A, ambil pelajaran, yaitu berisi kumpulan pengalaman positif dan mengambil pelajaran dari hasil positif tersebut. Tahapan berikutnya adalah G, gali mimpi, berisi tentang narasi kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran sekolah. Tahapan J, jabarkan rencana, berisi rumusan rencana tindakan, hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Tahap baja yang terakhir adalah A, atur eksekusi, berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Pembelajaran eksplorasi konsep berikutnya adalah saya diminta untuk menuliskan di kanvas baja. Di sini saya membuat rumusan visi melalui kanvas. Untuk membuat prakarsa perubahan, sebagai contoh adalah gambar di atas. Berikut adalah diagram cara pembuatan prakarsa perubahan. Berikutnya membuat visi. Ini adalah visi saya.
Masih di ruang kolaborasi, pada tanggal 30 April tahun 2024, hari Selasa, saya bertemu dengan PP Ibu Ari, pendampingan pertama di sekolah. Kami banyak bertukar pikiran terkait materi modul dan portofolio di slide, mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 1. Ibu PP memberikan beberapa pertanyaan tentang pemahaman saya terhadap modul yang sudah saya pelajari. Setelah saya pendampingan pukul 1, kemudian pada pukul 3:30 saya bertemu secara virtual di ruang kolaborasi bersama dengan Bapak Yasid sebagai fasilitator. Kami membahas tentang pernyataan prakasa perubahan bersama dan memilih salah satu dari visi kami. Kemudian kami bersama memutuskan untuk membuat bagja perubahan. Berikutnya adalah pembelajaran demonstrasi kontekstual. Di sini saya menyimak video dari Tom Swin tentang inquiry apresiatif. Kemudian pembelajaran berikutnya pada tanggal 7 Mei tahun 2024, hari Selasa, saya berada di ruang elaborasi bersama Ibu Instruktur untuk mengikuti materi secara virtual dengan Ibu Novi Andari Tasmaningsih. Pada pertemuan ini dijelaskan panjang lebar tentang IE atau inquiry apresiatif dan bagja untuk membuat prakarsa perubahan. Nah, pada tanggal 4 Mei, hari Sabtu, ini adalah pengalaman pertama saya, yaitu mengikuti Lokakarya 1 di SMP MT Bojonegoro. Semua CGP dan pengajar praktik hadir di sana. Pada Lokakarya ini, dalam kelas ada 3 kelompok yang didampingi oleh 3 pendamping praktik. Materi diberikan secara bergantian, diantaranya kami pertama ice breaking dan kemudian permainan. Setelah itu presentasi tentang tugas yang diberikan. Kemudian kami belajar juga tentang komunitas praktisi. Hal-hal apa saja yang saya dapatkan di Lokakarya itu? Saya dapat teman baru, saya dapat ilmu baru, saya belajar tentang komunitas praktisi, permainan, dan saling sharing. Saya mendapatkan cindera mata dan uang saku. Tahap penerapan, saya akan menerapkan dan membuat visi yang berpusat kepada murid, dan murid.
Dalam penerapannya, saya akan membuat program secara berkolaboratif dengan seluruh warga sekolah. Dalam pembuatan visi saya akan menggunakan metode EA dengan mengambil hasil yang positif, menggunakan tahapan prakarsa perubahan dengan Bagja. Berikut adalah penerapan Bagja di sekolah saya. Dalam Bagja, saya membuat program yang sesuai dengan visi saya dan saya menerapkan di sekolah saya. Pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan beberapa teman dan kemudian kepada kepala sekolah tentang program Mama Jadu. Setelah itu, oleh Bapak Kepala Sekolah, saya diminta untuk mensosialisasikan dengan teman guru lain dalam forum rapat pada hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 saya mensosialisasikan gerakan Mama Jadu kepada anak-anak di SMP Negeri 2 Kedungadem. Perasaan yang saya rasakan adalah saya antusias karena saya didukung oleh seluruh warga sekolah karena program yang saya buat akan berkelanjutan. Dan kemudian pembelajarannya dalam pertemuan di forum ini banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di antara para rekan guru menerima tim yang saya buat dan sanggup melaksanakan dengan antusias dan juga ada banyak teman yang memberi masukan dan saran demi kelancaran proses pelaksanaannya. Dalam sosialisasi itu, saya menjelaskan program gerakan Mama Jadu secara rinci dan jelas, mulai dari latar belakang proses pelaksanaan sampai dengan hasil, seperti yang saya tuliskan di Bagja Prakarsa Perubahan. Untuk pelaksanaannya, saya sudah membuat tim dan deskripsi pekerjaan oleh masing-masing pokja secara lengkap. Gerakan Mama Jadu adalah gerakan memilah sampah jadi duit yang berkelanjutan untuk menuntaskan masalah sampah di sekolah. Prosesnya, siswa mengumpulkan sampah di tempat sampah basah, kering, dan sampah daun, kemudian memilah sampah plastik, snack yang akan dibuat kerajinan tangan, diantaranya gantungan kunci, bantal kursi, dan lainnya. Untuk plastik biasa dibuat ekobrik dan untuk sampah daun akan dijadikan pupuk kompos. Dari kegiatan tersebut, hasil yang akan didapat adalah mewujudkan siswa yang inovatif dengan menghasilkan kerajinan yang sesuai dengan ide mereka. Mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila diantaranya mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dampak lain yang didapat dari gerakan Mama Jadu ini adalah memberdayakan siswa dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai jual. Jadi duit. Yang pertama, nanti ini anak-anak nanti mengumpulkan memilah sampahnya, nanti disendirikan. Saya merencanakan pada jam terakhir ya, jam terakhir setelah pulang begitu. Sebelumnya nanti saya menyiapkan tong-tongnya itu, saya kasih label. Jadi saya kasih label mana yang untuk sampah plastik, mana yang untuk sampah daun, begitu. Kemudian yang akan saya buat dulu tujuan pertama membuat kerajinan ini ya, membuat kerajinan yang kecil-kecil saja supaya nanti juga dapat hasilnya bisa mudah untuk dijual. Nah ini saya coba buat gantungan kunci. Nah ini dicuci dulu seperti dulu membuat tutero ya, bantal gitu ya. Nah ini nanti ada gantungannya. Ini saya coba buat jahitannya sendiri tadi. Alat-alatnya ini yang disediakan itu gunting, jarum, kemudian ada gantungan, kemudian ada bennya. Dan ini kalau mau dikasih hiasan ya kasih mata atau hiasan apa gitu. Nah ini cara proses pembuatannya, membuat pola dahulu dan ini ya saya teruskan aja. Nah ini contoh-contoh yang sudah jadi nanti sampai pada pengemasan ya akan pemberian label. Jadi saya kasih nama sepeda kakrah. Nah itu tujuan saya biar sekolah kita ini punya ikon, punya produktif gitu ya, punya hasil yang bisa ditampilkan. Insya Allah nanti ketika
jual gitu sedapatnya. Nah, ini saya kasih label, ini hanya contoh ya, beberapa contoh saja yang saya buat. Nah, kita nanti anak-anak sudah akan bisa membuat karakter bermacam-macam ya. Sebesar ini dapat 2.500. Nah, estimasinya kalau saya jual 2.000 nanti sudah ada untungnya. Kalau ini besar, kalau saya buat yang kecil ini jadi banyak. Nanti bisa dijual 1.500, berapa dititipkan di koperasi, di nanti saya bisa tutup gitu ya. Ini satu contohnya yang sudah ini karena saya beli eceran itu 6 itu 3.000. 500. Ya, mungkin kalau beli Shopee murah. Ya. Nah, ini matanya ini satu lusin ini 2.000. Satu lusin ya. Ya, 2.000. Ini kalau estimasinya saya beli eceran itu habis 25.000. Nah, habis 25.000 tapi masih ada benangnya, masih banyak. Terus jadi masih ada sisanya. Ide-ide kreatifnya ya, semoga program ini nanti bisa berjalan ya, supaya kita bisa menghasilkan anak-anak yang mampu menjadi anak yang berkreatif ya, berinovatif, mandiri dan gotong royong sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang pada saat ini kita juga sekolah penggerak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari teman-teman guru pada saat sosialisasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.